Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran dan pembulatan bilangan. Muatan pelajaran matematika ya. Nah, sebelum belajar, lebih baik atau sebaiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan belajar di rumahnya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar menaksir hasil operasi bilangan dan bagaimana cara membulatkan bilangan. Simak baik-baik penjelasan misinan berikut ini. Jangan lupa siapkan dulu catatan dan pensil atau alat tulisnya supaya kalian dapat mencatat hal-hal yang penting sehingga kalian nanti ketika mengerjakan soal bisa melihat catatan kalian apabila kalian lupa. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembulatan bilangan? Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan untuk pembulatan bilangan. Yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat, kemudian pembulatan ke puluhan terdekat, kemudian pembulatan ke ratusan terdekat, yang keempat pembulatan ke ribuan terdekat, yang kelima adalah penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan bilangan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembulatan ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekatnya, maka kita perlu mengetahui kata kuncinya dulu. Jadi kuncinya seperti ini. Jika sepersepuluhannya itu angka 1, 2, 3, 4, maka satuannya tetap. Diingat-ingat ya, atau bisa juga 0 juga bisa dimasukkan. Jika sepersepuluhannya 0, 1, 2, 3, 4, maka satuannya tetap. Tetapi jika sepersepuluhannya itu adalah angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka satuannya harus ditambah 1. Ya. Nah, kita belajar contohnya dulu. Ini contohnya. Contohnya itu adalah bilangan desimal. Ya, masih ingat nilai tempat bilangan desimal itu 7 di sini adalah nilai tempatnya adalah satuan. Sedangkan 2 nilai tempatnya adalah 1/10. Nah, yang akan kita lihat itu untuk membulatkan ke satuan terdekat itu kita lihat angka 2-nya. Kita lihat atau angka yang ada di belakang koma. Jika angka yang di belakang koma itu ini 0, 1, 2, 3, 4, maka satuannya itu tetap. Tapi jika di belakang koma ini angkanya 5, 6, 7, 8, atau 9, itu berarti nanti satuannya ditambah 1. Nah, berhubung contoh kita ini adalah 7,2, 7 sebagai satuan dan 2 sebagai 1/10, maka 2 ini, nah ini adalah 1/10-nya berarti 2 ya. Nah, berarti kata kuncinya adalah yang di sini. Berarti satuannya itu tetap. Maka pembulatan 7,2 ke satuan terdekat itu adalah tetap
7 karena di belakang koma sepersepuluhannya itu adalah 2. Jadi satuannya itu tetap nih ya, satuan. Oke. Contoh selanjutnya adalah ini misalnya Misinan punya bilangan 8,9. Coba mana yang satuan, mana yang sepersepuluh. Ya, di situ 8 itu bertindak sebagai satuan atau nilai tempatnya adalah satuan. Dan 9 itu nilai tempatnya adalah sepersepuluh. Kita lihat 9 itu ada di mana kata kuncinya? Apakah ada yang di pertama ini atau yang di kedua? Nah, 9 karena lebih dari 5 berarti dia nanti satuannya itu ditambah 1. Berarti nanti 8-nya ini ditambah dengan 1 satuan. Jadi dibulatkan menjadi angka 9. Paham ya? Kita lihat sepersepuluhnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Ini kata kuncinya, ketika kita membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang dilihat adalah satuannya. Nah, jika satuannya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka puluhannya itu tetap. Tapi jika satuannya itu angkanya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka puluhannya ditambah 1. Ditambah 1 itu berarti 1 puluhan ya, maksudnya. Kita contohnya seperti ini. Misalnya ada bilangan 14. Nah, 14 ini 1 itu nilai tempatnya adalah puluhan. Sedangkan 4 nilai tempatnya adalah satuan. Nah, kita lihat 4 itu kan yang dilihat tadi satuannya ya, berarti ini satuannya adalah 4. Nah, 4 itu posisinya ada di mana? Apakah di puluhan yang tetap atau yang ditambah 1? Ya, benar. 4 itu posisinya ada di puluhan yang tetap. Jadi, puluhannya itu tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, karena di situ adalah 1 puluhannya, maka pembulatannya adalah 10 karena kita lihat nilai tempatnya bukan angkanya. Ingat-ingat ya, yang dilihat adalah nilai tempatnya. 1 itu kan sama dengan 1 puluhan atau 10 nilainya. Paham ya? Contoh lainnya, ini masih di puluhan terdekat. Misalkan kasih contoh yang lain. Ini masih sama kata kuncinya. Nah, jika contohnya seperti ini, ada angka atau bilangan 37. Ingat, yang dilihat itu satuannya. Nah, 3 itu sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. Nah, yang dilihat adalah satuannya. Satuannya itu angka 7. Nah, berarti 7 itu termasuk di kata kunci yang terakhir. Berarti maka puluhannya ditambah 1. Berarti puluhannya itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, karena dia puluhan, maka 4 ini berarti nilainya adalah 40. Ingat ya, bukan 4-nya saja, tetapi dibulatkannya menjadi 40 karena mengikuti nilai tempatnya. Next. Selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, yang dilihat adalah puluhannya. Hampir sama dengan yang tadi. Puluhannya itu 1, 2, 3, 4, maka ratusannya tetap. Kalau puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka ratusannya ditambah 1. Caranya hampir sama dengan yang pembulatan puluhan tadi. Nah, ini 2 itu ratusan nilai tempatnya. 4 itu adalah puluhan. Dan 7 adalah satuan.
Nah, satuannya ini kita ubah dulu menjadi 0 ya. Berapapun nilainya, satuannya kita ubah jadi 0. Nah, berarti yang kita lihat sekarang adalah puluhannya. Puluhannya berarti angka 4. Nah, 4 ini berarti dilihat di kata kuncinya, berarti ratusannya itu adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Jadi bagaimana pembulatannya? Berarti ratusannya tetap 2, atau jika dibulatkan ke ratusan terdekat, bilangan 247 itu dibulatkannya menjadi 200 karena nilai tempatnya adalah ratusan. Nah, selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Lagi contoh ya, seperti tadi, ini contohnya dua-dua. Nah, kita lihat jika kita punya bilangan 476, maka 4-nya adalah ratusan, 7-nya adalah puluhan, sedangkan 6-nya adalah satuan. Nah, ingat, 6-nya itu kita ubah dulu menjadi 0 supaya tidak membingungkan kita ya, karena kita yang dilihat adalah puluhannya saja. Nah, puluhannya di sini adalah berapa? 7. Nah, 7 itu berarti termasuk ke yang ditambah 1, ratusannya ditambah 1. Jadi 4, nah lihat ratusannya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena nilai tempatnya adalah ratusan, maka kita tulisnya adalah 500. Gampang bukan? Nah, hampir sama dengan yang tadi. Kita pembulatan ke ribuan terdekat hampir sama dengan pembulatan yang tadi. Jadi yang dilihat adalah ratusannya. Berarti ketika kita melakukan pembulatan bilangan, nanti tergantung dilihat soalnya dulu ya. Kalau misalnya di pembulatan ke puluhan, berarti yang dilihat adalah satuannya atau angka yang di belakangnya. Nilai tempat angka yang ada di belakangnya, puluhan misalnya. Nah, ini kata kunci untuk membulatkan ke ribuan terdekat. Yang dilihat adalah ratusannya. Jika ratusannya 1, 2, 3, 4, maka ratusannya tetap. Maka ribuannya tetap ya. Maaf, itu belum misinan ganti. Jika ratusannya 1, 2, 3, atau 4, maka ribuannya itu tetap. Tapi jika ratusannya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka ribuannya harus ditambah 1. Contohnya adalah misalnya ini kita punya bilangan 2132. Nah, 2 yang di depan itu nilai tempatnya adalah ribuan. 1 nilai tempatnya adalah ratusan, 3 nilai tempatnya adalah puluhan, 2 itu adalah satuan nilai tempatnya. Nah, kita ubah dulu yang 3 dengan 2 itu menjadi 0, berarti puluhan dan satuannya itu kita ubah dulu menjadi 0 ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ratusannya. Maka ratusannya itu adalah berapa? Angka berapa? 1. Nah, kalau angka 1 itu ribuannya tetap atau berubah? Ribuannya tetap. Jadi bilangan pembulatan ke ribuan terdekat dari bilangan 2132 adalah 2000. Karena dilihat dari ratusannya atau belakangnya itu adalah 1, maka 1 adalah tetap. Nah, ini contoh yang kedua, masih sama kata kuncinya. Kemudian ini misalnya punya angka 2830.
Nah, ini nilainya 2 sebagai ribuan, 8 ratusan, 3-nya adalah puluhan, dan 0 adalah satuan. Maka kita langsung saja yang dilihat adalah ratusannya. Di sini ratusannya adalah 8. Nah, 8 itu berarti ke kata kunci yang ribuannya harus ditambah dengan 1. Maka penulisannya adalah 2. Wah, kita turunkan dulu ribuannya. Ribuannya adalah angka 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gampang ya? Karena nilai tempatnya adalah ribuan, maka kita tulisnya adalah 3000. Jadi sebenarnya kalian ketika ingin membulatkan bilangan itu kalian harus lihat dulu angka sebelumnya. Kalau misalnya kesatuan yang terdekat berarti yang dilihat adalah angka yang di belakangnya atau 1/10-nya. Kalau misalnya kalian ingin membulatkan ke puluhan terdekat, berarti kalian harus melihat angka yang di belakangnya, angka yang di belakang puluhannya. Atau berarti yang dilihat adalah satuannya. Kalau ingin membulatkan ratusan terdekat, maka yang kalian lihat adalah puluhannya. Jika ingin membulatkan ribuan terdekat, maka yang kalian lihat adalah ratusannya. Nah, semoga kalian paham ya. Ini ada latihan soal nanti. Latihan soalnya ada di e-learning. Sampai sini dulu video pembelajaran matematika kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau misalnya belum bisa memahami, bolehlah diulang lagi atau bisa sambil melihat buku ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.